目が覚めたらいつも火曜日だ。曜日ごとに入れ替わる7人の僕。火曜は店が休みで図書館にだって入れない。そんな僕に水曜日の朝が来た。水曜日に来てたの。2日あると世界が違う。よかったら他の日も。火曜日だよな、そっち。何？仲間っていうか共犯者。Pernahkah kamu membayangkan mempunyai 7 kepribadian yang berbeda setiap harinya? Nah, hal ini yang dirasakan oleh kita panggil saja dia Selasa. Mereka selalu berganti 7 kepribadian selama 7 hari dalam seminggu. Pada saat Selasa bangun, dia terkejut dengan sesosok wanita yang tidur dengannya. Dia pun langsung mengusir wanita tersebut. Selasa mempunyai kepribadian yang suka kebersihan. Mereka bertuju berkomunikasi dengan catatan yang ditinggalkan kepribadian lainnya. Sikat gigi, handuk, dan kegemaran mereka pun berbeda. Saat membuka tirai, Selasa terkejut dengan seorang laki-laki yang ingin memperbaiki saluran drainase. Tukang tersebut dipanggil oleh hari lainnya, maka Selasa tidak mengetahuinya. Selasa mengklaim dirinya mempunyai kegiatan yang paling membosankan dalam seminggu. Setiap pagi mendengarkan musik karya Bach, memilih botol kaca, dan menonton acara kucing. Bahkan dia tidak bisa masuk ke perpustakaan karena setiap hari Selasa, perpustakaan selalu tutup. Setiap hari mereka selalu menemui dokter untuk konsultasi, menceritakan semua yang mereka alami. Sudah 16 tahun memiliki 7 kepribadian, tapi bagi Selasa itu baru 2 tahun 4 bulan. Selasa mempunyai teman bernama Ichinose. Saat Selasa bermain badminton sendirian, Ichinose melihat papan catur dan bertanya apa catur ini berhenti di sini. Ini pertandingan Sabtu dan Selasa kan? Selasa menjawab, jalankan saja, toh mereka tidak tahu. Ichinose pun berkata untuk menghargai teman serumahnya. Melihat Selasa yang main badminton sendirian, Ichinose mengatakan untuk mencari kesenanganmu sendiri. Karena Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu sepertinya sering bersenang-senang. Tapi Selasa menjawab dia harus menggerakkan badannya dan juga sedang menjalani perawatan, dan mereka semua melupakan itu. Di pagi hari saat terbangun, Selasa terkejut karena rumahnya sangat bersih, tidak seperti hari Selasa lainnya. Kemudian terdengar truk sampah datang. Selasa bergegas menghampiri, tapi tertinggal. Dia melihat sekeliling, ada yang aneh hari itu. Lalu bertemu dengan seorang perempuan yang tersenyum padanya. Kita panggil dia Mizuno. Dan terdengar suara dari pengeras yang memberitahu bahwa hari itu adalah hari Rabu. Selasa bergegas menelepon rumah sakit, tapi dia mengurungkan niatnya. Dia bergegas ke perpustakaan yang selama ini dia impikan. Dia melihat sekeliling dan menemukan satu buku, tapi dia tidak bisa menjangkaunya. Akhirnya Mizuno yang di dekatnya mengambilkannya. Mizuno berkata bahwa Selasa tidak seperti biasanya yang memakai baju gemerisik dan mengatakan pakaian yang dikenakan Selasa cocok dengannya. Lalu Selasa berteriak kepada Mizuno bahwa pakaianmu juga terlihat hebat. Saat perjalanan ke rumah, dia membeli bunga. Suasana hatinya saat itu terlihat berbunga-bunga. Selasa membuat laporan palsu untuk hari Rabu. Di hari berikutnya, Selasa terbangun dan mendapati seorang laki-laki tidur di ranjangnya. Setelah mengusir laki-laki tersebut, Selasa terkejut dengan dirinya yang memakai riasan dan memakai rok. Seperti hari Selasa biasanya, dia datang untuk melakukan perawatan, tapi tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan. Saat perawatan, Selasa tampak gugup.
Dr. Ando bertanya apa ada hal yang terjadi minggu lalu. Dr. Ando juga mengatakan kondisi si Minggu tak terlalu baik juga. Ichinose bertanya tentang buku yang dipinjam dari perpustakaan, tapi Selasa berbohong kalau dia menyuruh Rabu untuk meminjamnya. Selasa mencari kunci yang bisa membuatnya bangun di hari Rabu dengan melakukan hal yang dia lakukan minggu lalu, tapi pada akhirnya dia menyerah dan langsung tidur. Selasa pun terbangun dan dia sangat senang dapat bangun di hari Rabu. Dia mencari baju gemerisik seperti yang dipakai Rabu, dan selalu ketinggalan truk sampah, lalu bertemu Mizuno lagi. Saat mengembalikan buku, Mizuno bertanya, apa Selasa bisa bermain alat musik? Soalnya ketika dia telepon, terdengar sangat berisik dan terjadi kemarin. Lalu Selasa berkata, jangan menelepon di hari lain selain hari Selasa. Tapi karena Selasa Mizuno libur, jadi telepon di hari Rabu saja. Di jalan, Selasa bertemu dengan Ichinose. Selasa yang berpura-pura menjadi Rabu dicecar berbagai pertanyaan, dan saat Selasa tidak bisa menjawab, dia menggaruk telinga, dan itu adalah kebiasaan si Selasa. Saat Ichinose ingin menelepon rumah sakit, Selasa menghentikannya. Dia meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Ichinose berkata, Selasa harus berjanji akan mengabarinya jika sesuatu yang aneh terjadi pada Selasa. Lalu memberitahu bahwa gaya rambut Rabu bukanlah seperti itu, serta memberitahu bahwa jaketnya terbalik. Kemudian Ichinose mengajak ke perpustakaan lagi, menemui Mizuno untuk mengajaknya jalan bersama setelah Mizuno pulang kerja hari ini. Tapi Mizuno harus lembur. Selasa pun kecewa. Kemudian Mizuno kembali dan mengatakan mereka bisa jalan bersama Rabu depan. Selasa bertanya pada Ichinose, harus kemana mereka pergi? Ichinose pun memberi saran untuk pergi ke bioskop. Kemudian Selasa bertanya, si Rabu seperti apa orangnya, cara berpakaian, bicara, atau kebiasaannya? Ichinose menjawab, Selasa tak mungkin mengerti. Pokoknya, kalau terlalu bersih dan rapi, penyamarannya akan terbongkar. Sesampainya di rumah, Selasa membuat berantakan sepatunya. Dan seperti biasa, dia menulis laporan palsu keseharian si Rabu. Hari Selasa pun datang. Si Selasa terbangun dengan terkejut. Karena di ranjangnya ada patung yang dibawa si Senin. Saat Selasa mencari videonya, dia terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri. Lalu Dr. Araki menghampirinya. Saat Dr. Araki menemukan sebuah gambar dan menanyakan apakah Selasa yang menggambarnya, Selasa menjawab bahwa bukan dia yang menggambarnya. Ketika Selasa melakukan perawatan, Dr. Araki menyalin sebuah file. Setelah mengembalikan patung, Selasa dan Ichinose menonton film. Selasa mengatakan bahwa Rabu beneran menghilang dan seperti pertanda buruk. Ichinose pun berkata, bukannya itu yang lebih bagus? Selasa bisa melakukan apapun selama 2 hari. Sehabis menonton film, Mizuno berkata, dia sangat senang saat Selasa membantunya memungut stiker. Tanpa disadari, Mizuno hanya memikirkan tentang dirinya. Dia ingin bertemu di hari lain selain hari Rabu. Tapi tiba-tiba, kesadaran Selasa hilang berkali-kali, membuat Selasa ketakutan. Selasa kembali terbangun di hari Selasa yang berantakan. Dia ke rumah sakit dan mendapati bahwa Dr. Ando ditangkap karena menyembunyikan data tentang perubahan mereka pada rumah sakit. Dr. Araki curiga karena akhir-akhir ini laporan dan perilaku mereka menjadi lebih konsisten. Dia menginginkan persetujuan dari subjek supaya pemeriksaan dan perawatan bisa dilanjutkan. Saat ingin tidur, Selasa ingin semuanya kembali seperti semula, tapi dia kembali terbangun di hari Rabu. Dia melihat keadaan sekeliling, dan tiba-tiba dia tak sadarkan diri. Selasa tertidur dan bangun pada hari Kamis. Kemudian ada telepon yang mengingatkan untuk menyerahkan gambar. Segera Selasa mencari gambar tersebut, tapi tiba-tiba dia kehilangan kesadaran dan terbangun dengan kertas yang berserakan. Saat merogoh kantong si Rabu, Selasa menemukan stiker, kemudian menemui Mizuno untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya.
lalu mengembalikan stiker dan mengatakan hal yang membuat Mizuno bingung. Selasa berkata bahwa yang selalu Mizuno tunggu di setiap Rabu bukanlah dirinya. Si Rabu yang kamu sukai itu pasti kembali. Kemudian, Selasa menelepon Dr. Araki untuk menyetujui pemeriksaan. Selasa kembali kehilangan kesadaran. Dia mencoba menelepon lagi, tapi kembali kehilangan kesadarannya. Dan mengetahui kertas tersebut sudah tersobek. Dan terdapat video dari si Sedin. Selasa langsung berlari, tapi lagi-lagi dia kehilangan kesadaran. Dan terdapat video dari si Senin. Senin mengatakan bahwa dirinya menghabiskan waktu Senin, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dia juga membantu menulis laporan palsu Selasa. Kemudian Selasa menyalakan video untuk mengajak Senin ke rumah sakit. Tapi Selasa kehilangan kesadaran lagi. Senin mengatakan untuk tidak ke rumah sakit. Setidaknya salah satu dari mereka bisa hidup. Senin berpikir dia tak akan menghilang karena 4 hari melawan 3 hari, tentu Senin yang memimpin. Kembali Selasa berlari, dan saat sadar dia terlilit kabel. Senin mengatakan jika Selasa menghilang, Senin akan membantu menangani sisanya. Selasa mengatakan hal tersebut tidak boleh terjadi, karena Rabu dan Kamis punya hal penting dan orang penting bagi mereka. Tapi Senin tak menyetujuinya. Dia dan Selasa berharap punya satu kepribadian seperti orang normal lainnya. Tiba-tiba, Senin dan Selasa teringat sebuah ingatan di masa kecil, di mana dia mengalami kecelakaan. Kemudian, Selasa menceritakan semuanya kepada Dr. Araki. Karena dokter sebelumnya memanipulasi data, maka mereka akan merevisi rencana perawatan, dan kemungkinan kondisinya lebih tidak stabil setelah ini. Selasa menemui Dr. Ando. Dr. Ando mengatakan bahwa kalian bertujuh adalah sebuah keajaiban, dan pilihlah jalan yang benar menurut dirimu yang sekarang. Saat di rumah, Selasa menanyakan kepada Ichinose kenapa dia di sini. Apa dokter yang memintamu untuk mengumpulkan informasi? Ichinose menjawab, karena kita adalah teman. Saat SD, dia mendengar ketika Selasa pindah, dia meninggal karena kecelakaan. Kemudian setelah dewasa tanpa sengaja menemukan artikel tentang kecelakaan yang terjadi di hari yang sama. Setelah menemui dokter, dia semakin yakin dan ingin menemui Selasa, tapi dokter tidak memberikan alamatnya. Lalu dokter menyuruhnya berjanji untuk menjadi teman mereka. Mereka tak ada yang mengingat tentang kecelakaan ataupun Ichinose. Dia berpikir anak laki-laki yang dikenalnya telah tiada sampai akhirnya dia bertemu Selasa. Saat Rabu menghilang, Ichinose berpikir hal tersebut pasti bagus karena sepanjang waktu hanya ada Selasa. Selasa mengatakan tubuh ini memang merepotkan, tapi bukan berarti mereka tidak bahagia. Akhirnya Senin setuju untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan, tapi Dr. Araki mengatakan dia tidak bisa menjaminnya. Senin mengatakan hal ini adalah jalan yang benar menurut dirinya dan sekarang. Mereka pun kembali dengan 7 kepribadian berbeda. Rabu membuang sampah dan mengembalikan buku ke perpustakaan. Kamis melukis dan merawat tanaman. Jumat membantu Sabtu mengembangkan game. Sabtu yang seorang programmer. Minggu seorang yang suka liburan. Senin sebagai musisi, dan Selasa yang suka bermain badminton.